Anggaran subsidi transportasi umum yang membengkak membuat Pemprov Jakarta menyerah. Rencana menaikkan tarif bus Trans Jabodetabek akhirnya mengemuka. Tarif Trans Jabodetabek yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak rasional karena jarak tempuh dan karakteristik layanan terlalu murah. Seperti bus Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang hanya memberlakukan tarif Rp3.500 sekali tempuh. Oleh karena itu Pemprov Jakarta akan mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat. Tarif yang rencananya akan diberlakukan untuk bus Trans Jabodetabek berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dan hingga saat ini Pemprov Jakarta masih melaksanakan pembahasan guna memutuskan tarif yang akan berlaku nanti. Tarif murah naik transportasi umum sebentar lagi tinggal cerita pemirsa. Beban subsidi yang membengkak memaksa pemerintah Provinsi Jakarta bakal melaksanakan penyesuaian tarif jarak tempuh dan karakteristik layanan. Rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif Rp3.500 yang sekarang berlaku dinilai sudah tidak rasional lagi. Kita akan simak laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha langsung dari Terminal Blok M Jakarta Selatan. Anissa, silakan dengan laporan Anda Anissa. Ya, Novel dan juga pemirsa, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus mengkaji adanya penyesuaian tarif Trans Jabodetabek, terutama untuk jurusan ke kota-kota penyangga seperti ke wilayah Depok, kemudian Bekasi, Tangerang. Kalau dilihat memang masyarakat ini banyak yang menggunakan moda transportasi Transjakarta, terutama dari tempat kami melaporkan ini adalah di kawasan Blok M yang mengarah ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bukan hendak berpergian keluar kota menggunakan pesawat begitu ya, tapi justru mereka ini yang harus bekerja di kawasan sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya tarif yang saat ini masih berlaku flat, yakni senilai Rp3.500. Bahkan sebelum jam 6 pagi, tarif yang dikenakan ini di angka Rp2.000 untuk satu kali perjalanan. Dan itu dirasa memang oleh masyarakat ini sangat terjangkau, yang mana memang biaya hidup di wilayah Jakarta ini cukup tinggi, menjadikan masyarakat pun akhirnya memilih untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta. Dan kalau dilihat ya, untuk Noval dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah perjalanan yang menuju ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini bisa saya katakan di jam-jam sibuk terjadi kepadatan. Namun tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga yang menyatakan bahwasannya ada sebagian warga yang setuju karena memang sejak diresmikannya Trans Jabodetabek ini belum ada kenaikan sama sekali. Itu artinya sudah lebih dari 20 tahun tarif ini diberlakukan, dan mereka berharap apabila nantinya akan ada kenaikan harga, tentunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menambah perbaikan layanan dan juga jumlah koridor dan juga armada. Namun sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju, Noval dan juga pemirsa, dengan adanya kenaikan tarif yang dinilai ini memberatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar nantinya bisa memberikan harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda dari halte Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Anissa. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi lain. Rismon Syanipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pradi Bersatu kembali mendesak Polda Metro Jaya agar segera menahan Roy Suryo, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pradi Bersatu yang diwakili sekjennya, Ade Darmawan, mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Dan kali ini Pradi Bersatu membawa surat permohonan tahap 2 agar dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Seperti diketahui, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Massaid diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Sementara itu, artis Anwar Sanjaya mengembalikan uang saku selama umroh dari Hanania kepada penyidik Polda. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Massaid menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh travel Hanania Group. Melalui kuasa hukumnya, Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Thorik dan Aliyah mengaku hanya menerima sebagian kecil barter kerjasama ibadah umroh dan membayar hampir 170 juta rupiah untuk 8 orang rombongan. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Selain Thorik Halilintar dan Aliyah Massaid, artis Anwar Sanjaya juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas keterlibatannya dengan Hanania Travel. Saat jalani pemeriksaan, Anwar juga telah mengembalikan uang saku yang didapatkan dari Hanania Travel selama menjalani ibadah umroh. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret sejumlah nama publik figur. Diduga pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan menggelapkan dana 687 calon jemaah dengan total kerugian 12 miliar rupiah untuk membayar biaya promosi influencer. Tim liputan iNews melaporkan.